وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Kiai Abdul Basit MPDI, yang kami hormati para kasih dan penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati para ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah karena hari ini adalah hari kedua dari bulan Ramadan, yang mana kita semuanya telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan, dan hari ini adalah hari kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan amalan di bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan tadarus duha, dilanjutkan dengan sholat duhur berjamaah, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi kegiatan kita yaitu dengan tausiah duhur, yang mana pada hari ini tausiah perdana ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yaitu Bapak Kiai Abdul Basit MPDI. Sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb kepada Yang Mulia Bapak Kiai Abdul Basit MPDI Kamhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Yang terhormat Kasubag TU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Kiai Haji Mangdar Hashim, yang saya hormati para kasih dan para ASN dan pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberi kesempatan, diberi umur yang panjang sehingga bisa sampai di bulan Ramadan, dan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu beribadah, dan semoga semuanya makbul sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di Ramadan ini kita punya kewajiban berpuasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Namanya ibadah itu ada rukunnya, sholat ada rukunnya, haji ada rukunnya, termasuk puasa ada rukunnya. Mumpung di awal ini saya memang ingin membahas hal yang kecil-kecil saja, ya sekedar mengingatkan kita semua bahwa rukun puasa itu ada dua. Pertama adalah niat. Niat ini satu kewajiban mutlak yang harus dilakukan agar puasa kita sah. Dan niat ini hal yang sederhana, ringan, tapi menentukan kesahan puasa kita. Nah, untuk puasa Ramadan, niat itu harus di malam hari. Kalau di kitab Safina itu dijelaskan harus tabyitun niyah,
niat itu kudu ipanginep di malam hari. Kapan malam hari itu? Ya mulai maghrib sampai qobliyah subuh. Karena waktu kita puasa itu sejak subuh. Imsak itu perhatian. Makanya kalau imsak itu yang mau minumlah di awal imsak. Ketika sudah dapat separuh dari imsak, upayakan sudah jangan minum. Karena itu kemungkinan sudah masuk waktu subuh. Karena kan biasa dalam ilmu falak itu ada waktu ikhtiar, waktu hati-hati, sehingga agak ditambah dikit. Nah, sehingga dibagi para rokiin ini, jadi yang itu diupayakan kalau sudah imsak itu ya berarti minum selesai. Jangan terus ada subuh. Harus di malam hari. Maka kalau niat di siang hari berarti niatnya tidak sah. Maka kalau niatnya tidak sah berarti puasanya tidak sah. Jadi semalam lupa tidak niat, baru ingat ba'da subuh, maka kita puasa kita tidak sah. Tapi bukan pas harus kemudian seenaknya makan, tetap tidak boleh. Karena di siang Ramadan tidak boleh makan. Nah, kecuali orang-orang yang memang sudah dinaskan diperbolehkan. Nah, kewajiban niat itu menurut Imam Syafi'i itu setiap malam. Jadi tanggal 1 niat, tanggal 2 niat, sampai terakhir niat setiap malamnya. Nah, tapi antisipasi kita lupa itu untuk niat di awal Ramadan, di malam Selasa kemarin. Kalau kita yang ru'ya itu ketetapan pemerintah malam Selasa, maka itu bisa kita niat selama sebulan Ramadan dengan intiqal madhab, ikut madhab Imam Maliki. Sehingga di malam Selasa kemarin kita niat nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan taqlidan lil Imam Maliki fardhalillahi ta'ala. Niat kaula ini yang paling penting, niat kaula puasa sebulan Ramadan. Jadi niat kaula puasa sebulan Ramadan, biar spesifik tahun mangken, karena ngiring madhab Maliki, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bacerna karena kita pindah madhab itu. Sehingga seandainya kita lupa itu, insya Allah kita tetap sah, karena sudah ada niat di pertama yang niat puasa sebulan Ramadan itu. Sehingga muntahnya ya tidak sah. Karena apa? Ya tidak jelas. Karena memang niat itu penting dalam setiap ibadah kita. Kalau kata para ulama, an-niyatu tufarriqu bainal 'ada wal ibadah. Niat itu yang membedakan antara itu merupakan ibadah apa kebiasaan. Ibu-ibu biasa diet kan tidak makan seharian, tapi tidak niat puasa ya tidak dapat pahala. Nah, urut masih niat. Beda kalau niat puasa sunnah. Kalau niat puasa sunnah itu tidak seketat wajib. Niat puasa sunnah itu boleh di siang harinya. Yang penting belum masuk waktu zuhur, qabla zawal. Nah, itu belum zuhur boleh. Belum apa-apa masih. Belum minum, belum makan ya. Kalau sudah es teh 1 gelas, gorengan 4, Jumat berkah ya tidak bisa. Nah, jadi itu boleh. Oh, saya dari jam 11, saya dari pagi tidak makan apa-apa, tidak minum, tidak apa. Kalau lanjut puasa gimana? Puasa sunnah boleh, sah puasanya. Karena di dalam niat puasa sunnah tidak disyaratkan tabyitun niyat, waktu menginap niat. Itu yang niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Saya kira kalau ini sudah umum, sudah pasti tahu ya, makan minum ya tidak harus banyak. Buter situ ya mabetan. Mentakutkan asmana Abdullah bin Umar, itu salah satu sahabat yang marah, itu juga iftarnya itu takjilnya dengan itulah, bukannya kan macam-macam orang itu. Jadi itu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah dua rukun itu, tentu di Ramadan ini kita harus punya target pribadi, target ibadah. Misalnya satu contoh, saya harus khatam Quran sekali. Bagi yang tidak biasa ya, yang biasa tak masuk bab sini kan. Karena kalau tidak ditarget Bapak Ibu tak bisa.
Maupun kalau sudah di bulan Ramadan kita tidak khatam, kayaknya kok berat di luar Ramadan bisa khatam. Sehingga saya harus khatam Quran minimal sekali. Nah, itu harus kita target mumpung di awal. Karena sok mudi ini sudah semakin sibuk, kemana lagi ingin berbagi THR atau ingin menerima THR, kan macam-macam maupun kita ini kan. Nah itu harus ditargetkan dari awal. Pokoknya saya harus ini, saya harus tarawih. Jadi siapa yang akan mewajibkan diri kita kalau tidak diri kita? Kalau tidak punya target, tidaklah ngana deki insya Allah menggelar sehari saya bilang usman dewa jusmon kan. Akhirnya kita taklah di awal-awal kelar, akhir itu taklah akhirnya tidak khatam. Kalau Ramadan tidak khatam, setelah Ramadan susah untuk bisa khatam. Termasuk juga target ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya aku kayak orang tangan orang kalemah gitu kan. Kita kan harus ini, masa kok jangan buka malam, masa tak buka orang. Ini kan ke dalam ya, ke dalam, bukan keluar, ke dalam. Misalnya mencoba kata Allah, tidak apa, yang penting apa? Kita ingin dapat pahalanya itu. Nah itu sehingga bukan junjungan, bukan apa, tapi memang ingin seperti itu. Sehingga target-target seperti ini bersedekah, kemudian beribadah makhdhah maupun ghairul makhdhahnya, sehingga segala sesuatunya fa insyaallah kita niatkan ikhlas karena Allah, moga kata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Mungkin apa yang beliau sampaikan bisa dipraktekkan mulai nanti, dari bukanya maupun yang sepertinya ketika membahas buka tadi kok begitu semangat, apalagi bukanya buka yang istimewa. Sibuk masuk kantor, yang ibu sibuk masuk kantor, bapaknya juga demikian. Buka yang terakhir tadi sepertinya menarik. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan puasa kita menjadikan diri kita orang yang senantiasa bertakwa, membuahkan hasil takwa kepada Allah SWT. Perlu disampaikan bahwasanya besok agendanya masih sama, karena besok masih hari Kamis, tetap ada tadarus dan ada sholat duhur berjamaah dan tausiah duhur. Jadi ini berlaku mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, kecuali hari Jumat. Maka hari Jumat nanti tidak ada kegiatan tausiah duhur karena kita semuanya melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu pegawai ASN, non-ASN, Kementerian Agama, mohon untuk saling mengingatkan dengan teman-temannya yang ada di ruangan. Sekiranya tidak ada tugas yang sangat penting, mohon untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah, sekaligus kita belajar untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan setelah itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.